Hai semuanya, yang terhormat kepada Bapak Sahade SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati, saya mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Makassar. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yes, kita bakal bahas tentang teori biaya produksi. Dalam pembahasan ini, asumsi-asumsi yang digunakan adalah yang pertama, perusahaan bergerak di pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, faktor produksi atau output yang digunakan adalah barang dan tenaga kerja. Selanjutnya masuk ke konsep biaya. Konsep biaya ini terdiri atas biaya eksplisit, biaya implisit, biaya barang modal, dan biaya wirausahaan. Terus yang kedua ada produksi, produktivitas, dan biaya. Produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbaik. Jika produktivitas makin tinggi, maka biaya produksi akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Nah, dalam jangka panjang perusahaan akan lebih meningkatkan produktivitas dibanding jangka pendek. Nah, untuk perusahaan yang berskala hasil menaik, penambahan tingkat produksi justru menurunkan biaya produksi, dan sebaliknya juga dengan perusahaan yang berskala menurun. Yang ketiga, biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek ini terdiri atas 5, yaitu biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total ialah sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, sedangkan biaya tetap ialah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, seperti biaya barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, dan sewa gedung. Selanjutnya yang ketiga, biaya variabel, yaitu biaya yang tergantung pada tingkat produksi, seperti upah buruh dan biaya bahan baku. Yang keempat, biaya rata-rata ialah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Dan yang terakhir, biaya marginal ialah tambahan biaya karena penambahan produksi sebanyak satu unit output. Selanjutnya, kita memasuki biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini terdiri atas 3, yaitu biaya total, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Yang pertama, biaya total ialah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi output dan semuanya bersifat variabel. Terus biaya marginal. Biaya marginal ini adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit perubahan. Dan yang terakhir, biaya rata-rata ialah biaya total yang dibagi dengan jumlah output. Lalu bagaimana sih cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang? Nah, dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya rata-rata. Meminimumkan biaya jangka panjang tergantung pada 2 faktor. Nah, yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Nah, dengan komponen biaya produksi itu untuk meminimumkan biaya produksi jangka panjang, yaitu biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek, kurva AC selalu berbentuk huruf U. Nah, apa sih yang menyebabkan kurva AC tersebut sehingga berbentuk U? Baik, perhatikan pada gambar berikut. Kurva AC mula-mula menurun dan sepola dengan pergerakan kurva AVC. Nah, bisa kita lihat kurva AC dan AVC sama-sama mengikuti polanya. Nah, sama-sama berbentuk U. Pola ini berkaitan dengan the law of diminishing marginal return atau hukum produksi marginal yang semakin menurun. Nah, inilah yang menyebabkan kurva AC selalu berbentuk U. Terus, bagaimana sih terjadinya keadaan di mana skala tidak ekonomis? Skala tidak ekonomis terjadi ketika perusahaan telah mencapai
secara efisien, yaitu titik terendah dari biaya rata-rata sebelum titik tersebut perusahaan meraih skala ekonomi. Nah, ketika meningkatkan produksi, mereka merealisasikan penurunan biaya rata-rata, tetapi titik tersebut biaya rata-ratanya naik seiring dengan peningkatan produksi. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, yang mau kita cari itu total cost-nya, average fixed cost, average variable cost, average cost, dan marginal cost-nya. Nah, kita akan cari ini bagaimana caranya menggunakan rumus. Nah, dan biaya tetapnya ini fixed cost-nya sudah ditentukan oleh perusahaan senilai 60.000. Juga dengan ini variable cost-nya juga sudah ditentukan oleh perusahaan. Ini tergantung tingkat biaya produksi. Oke, kita akan mencari total cost-nya. Nah, di sini sudah ada rumus dari total cost. Jadi 60 ditambahkan dengan 30 itu hasilnya 90. Nah, yang ini tuh ditambahkan. Terus selanjutnya 60 ditambah 50 sama dengan 110. Begitu juga dengan berikutnya hingga mencapai tenaga kerja paling bawah, yaitu 150 ditambah 60 sama dengan 210. Berikutnya kita akan mencari average variable cost. Di sini sudah ada rumus. Nah, rumusnya itu total fixed cost dibagi dengan jumlah produksi atau Q. Jadi Q ini adalah jumlah produksi. Nah, 60 ini dibagi dengan 0, hasilnya 0. Kita letakkan tepat di bawah kolom average fixed cost. Terus selanjutnya 60 dibagi 1, juga hasilnya 60. Berikutnya juga seperti itu hingga mencapai tenaga kerja yang ke-7. 60 dibagi 3, hasilnya 20. Dan yang terakhir itu 60 dibagi 16 sama dengan 3,7. Oke, kita akan mencari average variable cost-nya. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu total variable cost dibagi dengan jumlah produksi atau Q. Jadi 30 dibagi 0 hasilnya 0, 50 dibagi 1 hasilnya 50, terus 65 dibagi 3 hasilnya 21,6. Begitu selanjutnya sampai tenaga kerja ke-7. Nah, selanjutnya kita akan mencari lagi average cost-nya. Di sini sudah ada rumus average cost. Kita akan cari average cost. Jadi average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Nah, 0 ditambah 0 hasilnya 0, 50 ditambah 60 hasilnya 110, 20 ditambah 21,6 hasilnya 41,6. Begitu seterusnya hingga mencapai tenaga kerja ke-7. Jadi 9,3 ditambah 3,7 hasilnya 13,1. Baik, yang terakhir itu ada marginal cost. Jadi ini rumusnya itu selisih total cost dibagi dengan selisih jumlah produksi. Nah, 90 kita bagi 0, hasilnya 0. Terus, nah 110 ini kita kurangkan dengan 90. Terus hasilnya kita bagi lagi, jadi 1 ini dikurang 0, hasilnya 1. Jadi hasil dari 110 dikurang 90 ini kita bagi dengan 1, hasilnya 20. Terus
Begitu dengan seterusnya, 120 dikurangkan 110 hasilnya 10. Nah, 3 dikurang 1 hasilnya juga dikurangkan dengan hasilnya ini, 10 ini, dan hasilnya 7,5. Begitu seterusnya sampai tenaga kerja yang ketujuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini mengenai teori biaya produksi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you and I see you.